Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Kamu pasti nggak nyangka, kadang perang paling berbahaya bukan perang yang diumumkan dengan keras, tapi perang yang disebut mereda padahal ledakannya masih terdengar. Di Lebanon Selatan, ada satu kata yang sekarang terdengar semakin aneh: gencatan senjata. Di atas kertas, konflik Israel dan Hezbollah seharusnya sudah ditahan sejak April 2026. Tapi di lapangan, serangan udara masih terjadi, drone masih melintas, dan roket masih ditembakkan ke wilayah utara Israel. Kalau benar situasinya mereda, kenapa warga masih melihat asap dari bangunan yang hancur? Kenapa pasukan di perbatasan tetap siaga seolah perang belum selesai? Dan kenapa PBB justru memberi peringatan bahwa kondisi ini hanya seperti api kecil yang bisa membesar kapan saja? Apakah ini benar-benar gencatan atau justru jeda sebelum konflik berikutnya? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 17 April 2026, gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah disebut mulai berlaku. Di meja diplomasi, kalimat itu terdengar seperti kabar baik. Dunia melihat peluang untuk menahan perang yang terlalu lama menguras perbatasan Lebanon dan Israel. Tapi di lapangan, terutama di Lebanon Selatan, ketenangan itu tidak pernah benar-benar terasa utuh. 2 pekan setelah gencatan berjalan, tepat pada 1 Mei 2026, langit di sekitar Habush kembali bergemuruh. Wilayah yang berada dekat Nabatiyeh itu mendadak menjadi titik perhatian. Sebelum serangan terjadi, militer Israel meminta warga meninggalkan area tertentu. Alasannya jelas, Israel menganggap ada fasilitas Hezbollah di sekitar wilayah tersebut. Namun bagi warga sipil, peringatan seperti itu tetap bukan jaminan keselamatan. Mereka hanya punya sedikit waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian orang keluar rumah dengan tergesa, sebagian lain masih mencoba menyelamatkan barang yang bisa dibawa. Lalu suara ledakan datang, memecah udara, meninggalkan asap tebal, debu, dan kepanikan yang menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Serangan di Habush menewaskan beberapa orang, termasuk warga sipil. Seorang perempuan dan seorang anak ikut menjadi korban. 8 orang lainnya terluka. Di tengah reruntuhan, suara sirena ambulans kembali terdengar, seolah mengingatkan bahwa gencatan yang tertulis di dokumen belum mampu menghentikan rasa takut di jalan-jalan desa. Pada hari yang sama, Kfar Ruman juga ikut masuk dalam rangkaian kekerasan. Wilayah itu sebelumnya sudah diguncang serangan pada 30 April 2026. Lalu pada 1 Mei, tim penyelamat menemukan jenazah dari bawah reruntuhan. Di antara korban, ada 1 keluarga dan seorang tentara Lebanon. Peristiwa ini membuat suasana semakin berat, karena korban tidak hanya muncul dari lingkaran militer, tapi juga dari ruang hidup masyarakat biasa. Di titik inilah pesan Israel mulai terlihat. Bagi Israel, gencatan senjata bukan berarti memberi ruang bagi Hezbollah untuk membangun kembali jaringan, gudang senjata, atau posisi tempur di dekat perbatasan. Selama ada ancaman yang dianggap mengarah ke wilayah utara Israel, serangan tetap dipandang sebagai pilihan yang sah. Tapi bagi Lebanon, persoalannya jauh lebih pahit. Setiap ledakan tidak hanya menghantam target yang disebut militer. Ledakan itu juga mengguncang rumah warga, menutup jalan desa, merusak bangunan, dan memaksa keluarga biasa kembali hidup dalam bayangan perang. Pada 1 Mei 2026, Habush menjadi bukti bahwa gencatan bisa terdengar damai dari jauh.
tetapi terasa berbeda ketika dilihat dari tanah yang retak, kaca yang pecah, dan keluarga yang berdiri di depan rumah yang tak lagi utuh. Pada 1 Mei 2026, beberapa jam setelah serangan udara Israel menghantam wilayah selatan Lebanon, situasi tidak berhenti di sana. Dari sisi lain perbatasan, respons mulai bergerak. Hizbollah tidak membiarkan tekanan itu berjalan satu arah. Mereka memilih membalas dengan cara yang lebih terukur, tetapi tetap memiliki dampak yang jelas. Sore hari itu, Hizbollah mengumumkan peluncuran roket dan drone ke arah utara Israel. Serangan ini tidak dirancang sebagai operasi besar yang langsung mengubah peta militer, namun arah dan timingnya sangat diperhitungkan. Serangan dilakukan segera setelah gelombang serangan Israel, seolah ingin menegaskan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menjawab setiap tekanan. Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa sebuah drone peledak jatuh di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon. Dampaknya tidak besar secara fisik. 2 tentara Israel dilaporkan mengalami luka ringan. Di beberapa titik, muncul laporan kebakaran kecil di area terbuka. Secara angka, insiden ini terlihat terbatas, tapi dalam dinamika konflik, angka bukan satu-satunya ukuran. Hizbollah sedang mengirim pesan yang lebih dalam. Mereka ingin menunjukkan bahwa tekanan udara Israel belum mampu memutus kemampuan mereka untuk menyerang. Drone yang melintasi perbatasan itu menjadi simbol bahwa jalur serangan masih terbuka, bahwa mereka masih bisa menjangkau wilayah yang dianggap sensitif oleh Israel. Di sisi lain, Israel juga membaca pesan itu dengan cara yang tidak kalah serius. Wilayah utara Israel selama ini menjadi salah satu fokus utama keamanan. Kota-kota seperti Kiryat Shmona dan Metula sudah lama hidup dalam bayangan ancaman roket. Setiap objek yang melintasi langit, sekecil apapun, bisa memicu alarm dan memaksa warga berlindung. Serangan drone pada 1 Mei 2026 memperlihatkan satu hal penting, bahwa kondisi itu belum benar-benar berubah. Bahkan di tengah situasi yang disebut sebagai gencatan, ancaman masih bisa datang tanpa peringatan panjang. Hal ini membuat pasukan Israel di utara tetap berada dalam posisi siaga tinggi. Dari sini, pola konflik mulai terlihat semakin jelas. Israel menggunakan keunggulan udara untuk menekan posisi Hizbollah di Lebanon Selatan. Sementara Hizbollah memilih serangan yang lebih fleksibel, seperti drone dan roket jarak pendek untuk menjaga tekanan di sisi Israel. Tidak ada satu pihak yang benar-benar mundur, tidak ada juga yang benar-benar berhenti. Kedua pihak seperti sedang mengukur batas satu sama lain. Seberapa jauh serangan bisa dilakukan tanpa memicu eskalasi besar? Seberapa kuat tekanan bisa diberikan tanpa memancing balasan yang lebih luas? Inilah yang membuat situasi menjadi sangat sensitif. Karena dalam kondisi seperti ini, satu insiden kecil bisa memiliki dampak yang lebih besar dari yang terlihat. Sebuah drone yang jatuh mungkin hanya melukai 2 orang, tapi bagi militer dan pengambil keputusan, itu bisa menjadi indikator bahwa garis tekanan masih aktif. Pada 1 Mei 2026, serangan balasan Hizbollah memperlihatkan satu hal penting, bahwa medan konflik belum benar-benar diam, bahwa di balik istilah gencatan, masih ada pergerakan yang terus berjalan, pelan tetapi konsisten, menjaga ketegangan tetap hidup di sepanjang perbatasan. Pada 1 Mei 2026, ketika suara ledakan dan balasan masih terasa di lapangan, perhatian mulai bergeser ke satu ruang yang berbeda, yaitu Forum Internasional. Di Dewan Keamanan PBB, muncul peringatan yang tidak kalah penting dari apa yang terjadi di garis depan. Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, menyampaikan satu kalimat yang langsung menarik perhatian. Ia menggambarkan situasi Lebanon bukan sebagai kondisi yang benar-benar tenang, tetapi hanya sebagai api yang lebih kecil. Pernyataan ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejak 17 April 2026, dinamika di Lebanon Selatan menunjukkan pola yang tidak stabil. Intensitas perang memang menurun dibanding fase sebelumnya, tetapi benturan tidak benar-benar berhenti. Serangan udara masih terjadi, drone masih melintas, roket masih diluncurkan. Semua bergerak dalam skala yang lebih terbatas, tetapi tetap konsisten. Dalam konteks ini,
Fu Chong meminta Dewan Keamanan untuk meninjau ulang rencana mengakhiri mandat UNIFIL pada akhir 2026. Pasukan penjaga perdamaian ini sudah berada di Lebanon Selatan sejak 1978. Selama puluhan tahun, mereka menjadi pengamat langsung di salah satu perbatasan paling sensitif di Timur Tengah. Mereka mencatat pelanggaran, memantau pergerakan, dan menjadi penghubung ketika ketegangan meningkat. Jika mandat UNIFIL benar-benar dihentikan, maka akan muncul kekosongan yang tidak sederhana. Tidak ada lagi pihak internasional yang secara langsung berada di lapangan untuk melihat apa yang terjadi dari dekat. Tidak ada lagi laporan rutin yang bisa menjadi rujukan bersama. Dalam kondisi di mana kedua pihak masih aktif melakukan tekanan, absennya pengawasan bisa mempercepat munculnya salah tafsir. Pada 3 Mei 2026, laporan internasional juga menunjukkan bahwa meskipun gencatan masih disebut berlaku, kondisi di lapangan tetap penuh ketegangan. Israel masih mempertahankan pasukan di zona penyangga yang mereka anggap penting untuk keamanan wilayah udara. Di sisi lain, Hizbullah tidak menunjukkan tanda untuk mengurangi keberadaannya secara signifikan di Lebanon Selatan. Di titik ini, benturan kepentingan menjadi semakin jelas. Israel melihat wilayah selatan Lebanon sebagai garis depan yang harus dijaga agar ancaman tidak mendekat ke kota-kota utara mereka. Hizbullah melihat wilayah yang sama sebagai ruang untuk mempertahankan tekanan dan menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peran dalam konflik. Sementara itu, pemerintah Lebanon berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus menghadapi dampak langsung dari setiap serangan yang terjadi di wilayah mereka. Infrastruktur rusak, warga mengungsi, layanan kesehatan terbebani. Namun di saat yang sama, kemampuan negara untuk mengendalikan semua aktor di lapangan tidak selalu sepenuhnya kuat. Pada 1 hingga 3 Mei 2026, rangkaian peristiwa ini memperlihatkan satu gambaran yang lebih luas, bahwa konflik tidak selalu harus kembali meledak dalam skala besar untuk menjadi berbahaya. Ketegangan bisa tumbuh dari serangan kecil yang terus berulang, dari balasan yang tidak berhenti, dan dari situasi yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang cukup. Dalam kondisi seperti ini, Lebanon Selatan berada di titik yang sangat sensitif, bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena akumulasi dari banyak kejadian kecil yang terus menumpuk, perlahan membentuk tekanan yang bisa berubah arah kapan saja. Dalam beberapa hari, antara 1 hingga 3 Mei 2026, satu pola mulai terlihat dengan lebih jelas. Bukan perang besar yang langsung mengguncang kawasan, melainkan rangkaian tekanan kecil yang terus berulang. Serangan udara, balasan drone, peringatan dari forum internasional, semuanya berjalan dalam ritme yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari luar, situasi ini bisa terlihat seperti masih terkendali. Tapi di lapangan, setiap peristiwa meninggalkan jejak baru yang mempertebal ketegangan. Inilah wajah konflik yang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk operasi besar, tetapi tetap membawa dampak yang nyata bagi wilayah dan masyarakat yang berada di dalamnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.